menghitung simpangan rata-rata data tunggal dan data frekuensi. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data frekuensi. Nah, simpangan rata-rata atau lambangnya SR itu adalah deviasi min, ya, artinya simpangan rata-rata, ya. Itu adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Ya, kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang terhadap rata-ratanya. Ya, jadi semakin besar nilainya berarti penyimpangannya semakin besar. Kalau semakin kecil berarti semakin kecil, gitu sebaliknya, ya. Nah, untuk data tunggal rumusnya adalah SR itu sama dengan 1/n sigma nilai mutlak dari X dikurangi X bar. Ya, kemudian untuk data frekuensi SR itu adalah 1/n dikali sigma F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar. Ya, seperti itu, ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalnya contoh 1 seperti ini, nah. Contoh soal, ya. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data 7, 3, 4, 6, 5. Ini adalah data tunggal, ya. Nah, maka untuk menjawab ini, sebentar, ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita jawab. Nah, pertama, karena ini adalah simpangan rata-rata, yang kalian perlu cari adalah rata-ratanya, nak. Cari X bar. Nah, itu pertama, ya. Nah, untuk nyari X bar rumusnya adalah sigma X atau jumlah seluruh data dibagi N. Nah, ini anak-anak tinggal di sini jumlahkan ini, ya. Jadi ini tinggal dijumlahkan. Kita jumlahkan, ya, angka-angka itu 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5. Ini boleh diurut atau enggak, ya. Kemudian dibagi N. N itu adalah banyak data, ya. Nah, banyak datanya di sini itu adalah 5, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga ini jumlahnya kalian jumlahkan itu adalah 25. Ini 25 dibagi 5, ya. Nah, itu hasilnya dapat 5. Sehingga rata-ratanya adalah 5. Nah, untuk berikutnya kita buat tabel, lah. Ini untuk mempermudah perhitungan. Sebenarnya tidak boleh sih tidak buat tabel, ya. Tapi untuk mempermudah dan kelihatan lebih bagus kita buat tabelnya. Jadi datanya ini adalah X. Kita masukkan, ya, 7, 3, 4, 6, 5. Nah, ini jumlahnya. Nah, kolom yang itu kita perlu tambahkan adalah kolom selisihnya, yaitu karena rumusnya adalah ini X dikurangi X bar. Berarti kita cari ini dulu selisihnya ini, ya. Nah, X dikurangi X bar kalian cari, itu maksudnya adalah X nya itu data, ya, data 7 dikurangi X bar kurangi 5. 7 kurangi 5 itu 2, kemudian 3 kurangi 5 itu min 2, 4 kurangi 5 itu dapat min 1, 6 kurangi 5 itu 1, kemudian 5 kurangi 5 itu dapat 0. Nah, di sini kalian tidak perlu jumlahkan, ya. Yang dijumlahkan nanti di sini. Nah, berikutnya karena ini nilai mutlak, kalian mutlakkan buat kolom bagi 1, ya. Di kanan kita buat kolom bagi 1, yaitu kolom yang ini. Nah, itu, ya, jadi dimutlakkan. Nah, ini artinya kolom yang ini dimutlakkan. Nilai mutlak ingat selalu positif, ya. Yang positif tetap, yang negatif jadikan positif. Min 1 jadi 1, 1 jadi 1, 0 jadi 0. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 2 tambah 2, 4 tambah ini 2, 6, ya. Sehingga dijumlahkan. Nah, sehingga setelah selesai ini kita cari SR-nya. Nah, SR itu adalah 1/n sigma dari itu. Yang disebut sigma adalah ini. Jadi di sini kalian hitung ini 1/3. Nah, ini tinggal dimasukkan 1/n nya itu adalah tadi 5, ya. Kemudian ini jumlahnya itu adalah 6, ya. Oke. Nah, ini kalian dihitung, tinggal dihitung sama dengan 6 bagi 5 itu 1,2. Nah,
sehingga nilai SR-nya adalah 1,2. Bagaimana anak-anak? Jelas? Ini ya. Terus ini 6-nya. Apakah jelas? Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh 2, yaitu data yang berupa data frekuensi ya. Nah, untuk data frekuensi contohnya ini. Nah ini ya, tentukan simpangan rata-rata data. Nah ini namanya data frekuensi, ya. Ada frekuensinya di sini. Ya, oke. Nah untuk menjawab ini, kolom yang perlu kalian tambahkan adalah seperti ini. Nah, sebentar. Nah ini saya jelaskan. Nah, kalian perlu tambahkan. Nah, di sini kan nilai kemudian frekuensinya. Kita nilainya sebut X, frekuensinya F, kemudian kalian jumlahkan di sini totalnya ada 20. Nah, karena memerlukan rata-rata, berarti kolom yang kalian perlukan adalah untuk mencari rata-rata data frekuensi, kalian perlu kolom F kali X ya. Jadi data frekuensinya ini kalikan ini ya. Jadi jangan lupa ini 4 kali 3 atau 3 kali 4, 12. Kemudian ini 30. Dan ini 6 kali 7, 42. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16 ya. Nah ini jumlahnya 114. Nah dengan demikian kita akan dapatin rata-ratanya ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Nah dengan demikian ini sehingga untuk rata-ratanya adalah X bar adalah sigma F kali X per N. Itu rumusnya ya. Sama dengan ini 114 dibagi N-nya 20. Itu kalian akan dapatkan 5,7. Ya, ini data rata-ratanya ya. Nah, setelah dapat rata-rata, kalian maka perlu kolom lagi ya, yaitu selisihnya ya. Jadi kalian cari selisih. Kolom ini kalian perlukan X dikurangi X bar. Artinya X nya ini adalah 4 ya, dikurangi 5,7 ya. Itu adalah min 1,7. Kemudian 5 kurangi 5,7 itu min 0,7. Ini berikutnya 6 kurangi 5,7 itu kalian dapatkan 0,3. 7 kurangi 0,7 itu 1,3. Yang di sini 8 kurangi 5,7 itu 2,3. Ya, ini nggak perlu dijumlah. Nah, berikutnya kolom tambahkan kolom lagi 1 di kanan. Nah, yaitu mutlakkan ini. Ya. Ini dimutlakkan. Nah, mutlakkan. Ya, jadi ini dimutlakkan kayak tadi ya, min 1,7 tuh 1,7, kemudian min 0,7 tuh 0,7. Nah ini yang positif tetap ya 0,3, 1,3, 2,3. Ini nggak usah dijumlahkan juga. Nah berikutnya, nah karena rumusnya, nah, coba diperhatikan sini. Nah rumus dari SR itu adalah ini. Jumlah dari F kali mutlaknya ya. Jadi ini kalian perlu tambahkan di kanan yaitu kolom F ya. Ini kalian perlukan F dikali mutlak ya. Nah seperti itu. Nah ini perkalian F itu 3 dikali 1,7 seperti itu ya. Ini kalian akan dapatkan 5,1. Kemudian yang di sini
itu adalah 6 dikali 0 ini ya, 6 dikali 0,7 berarti 4,2. Kemudian 7 dikali 0,3 itu kalian dapatkan 2,1. 2 dikali 1,3 2,6. 2 dikali 2,3 itu 4, nah ini perlu jumlah ya. Nah, jumlahnya adalah 18,6. Silakan pakai kalkulator ya. Nah berikutnya, setelah kalian dapatkan jumlah ini ya 18,6 dan ini tadi ya, kalian baru cari SR. SR rumusnya adalah seper nih N dikali sigma F dikali X min X bar dimutlakkan. Jadi 1 per N nya itu adalah ini 20 dikali sigma F mutlak dari X min X bar itu adalah 18,6 ya. Jadi 18,6 dibagi 20 adalah 0,93. Nah, demikian nak. Jadi demikian penjelasan Sir, semoga lebih paham untuk belajar lagi di rumah ya terkait yang saya jelaskan tadi. Terima kasih nak sudah menyaksikan video Sir. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih.